Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Kurniawan, moderator dari Grup F, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Bambang Riyadi dan Bapak Heru Prasetyo. Adapun judul karya tulis ilmiah dari kelompok kami yaitu Peningkatan Keaktifan Belajar Melalui Strategi Scramble. Grup F sendiri beranggotakan Ida Farida dengan NPM 2013-05-3051, saya sendiri Iksan Kurniawan dengan NPM 2013-05-3164, ada Lutfi Liana Permesti dengan NPM 2013-05-3083, Rizka Dwi Ayu Triana dengan NPM 2013-05-3097, Roza Melinda Puri dengan NPM 2013-05-3004, dan terakhir ada Salsabira Nur Asifa dengan NPM 2013-05-3142. Daftar isi dari judul kami yaitu yang pertama ada strategi Scramble, macam-macam model pembelajaran kooperatif tipe Scramble, langkah-langkah model pembelajaran Scramble menurut Sohimin tahun 2014, manfaat penggunaan metode Scramble bagi peserta didik dan guru, ada teori belajar yang mendukung model pembelajaran Scramble, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Scramble. Masuk saja ke strategi Scramble, akan dilanjutkan oleh anggota dari kelompok kami. Baiklah, di sini saya Ida Farida akan menyampaikan materi yang pertama yaitu strategi Scramble. Dalam implementasi kurikulum, model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu komponen penting dalam kurikulum pembelajaran adalah strategi pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa itu strategi pembelajaran, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan strategi. Strategi adalah suatu cara, teknik, siasat, dan ilmu di dalam memanfaatkan segala sumber yang dilakukan seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan strategi pembelajaran adalah cara-cara, pola-pola umum yang dilakukan oleh guru dan anak didik untuk memilih strategi pembelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran dalam perwujudan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran yang sudah digariskan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Selanjutnya, salah satu strategi pembelajaran adalah strategi pembelajaran Scramble. Strategi pembelajaran Scramble adalah strategi pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan dengan berbentuk permainan acak kata, kalimat, atau paragraf. Akan tetapi, di sini siswa tidak hanya diminta untuk menjawab soal, tetapi menerka dengan cepat jawaban dari soal yang sudah disediakan walaupun masih dalam kondisi acak. Jadi, Scramble adalah pembelajaran yang bisa dilakukan secara berkelompok, di mana siswa diminta mencocokkan atau menyusun jawaban yang sudah disediakan sehingga membentuk jawaban yang benar dan tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi selain strategi model pembelajaran juga penting karena melalui model pembelajaran guru dapat membantu siswa mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide tersebut. Model pembelajaran berfungsi juga sebagai pedoman bagi para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran Scramble tampak seperti model pembelajaran Word Square, tapi yang membedakannya adalah jawaban. Jawaban soal pada Scramble tidak dituliskan dalam kotak-kotak jawaban, tapi sudah dituliskan namun dengan susunan yang acak. Nah, siswa nanti bertugas mengoreksi atau membolak-balik huruf jawaban tersebut sehingga menjadi jawaban yang tepat atau benar. Macam-macam model pembelajaran kooperatif tipe Scramble. Sesuai dengan sifat jawabannya, menurut Patih, model pembelajaran Scramble terdiri atas bermacam-macam bentuk, yakni yang pertama Scramble kata. Scramble kata merupakan sebuah permainan menyusun kata-kata atau huruf-huruf yang telah dikacaukan letaknya, sehingga membentuk suatu kata tertentu yang bermakna. Misalnya terdapat huruf T, P, E, A, I, dan N.
Dengan huruf-huruf tersebut kita bisa membuat kata petani. Lalu yang kedua, huruf K, B, E, R, J, A, dan E. Dengan huruf-huruf tersebut kita bisa membuat kata menjadi bekerja. Lalu yang kedua ada Scrabble kalimat. Scrabble kalimat ini merupakan sebuah permainan menyusun kalimat dari kata-kata acak. Bentuk kalimat hendaknya logis, bermakna, tepat, dan benar. Contohnya, terdapat kata pergi, aku, bus, naik, Bandung. Dengan kata-kata tersebut, kita bisa membuat sebuah kalimat menjadi aku pergi ke Bandung naik bus. Lalu yang terakhir, Scrabble wacana. Scrabble wacana merupakan sebuah permainan menyusun wacana logis berdasarkan kalimat-kalimat acak. Hasil susunan wacana hendaknya logis dan bermakna. Langkah-langkah model pembelajaran Scrabble menurut Soimin 2014 adalah sebagai berikut. 1. Persiapan. Pada tahap ini, guru menyiapkan bahan dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Media yang digunakan berupa kartu soal dan kartu jawaban yang sebelumnya jawaban telah diacak sedemikian rupa. Kedua, kegiatan inti. Kegiatan dalam tahap ini adalah setiap masing-masing kelompok melakukan diskusi untuk mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok. Ketiga, tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut tergantung dari hasil belajar siswa. Contoh kegiatan tindak lanjut antara lain: 1. Kegiatan pengayaan berupa pemberian tugas serupa dengan bahan yang berbeda. Kedua, kegiatan menyempurnakan susunan teks asli jika terdapat susunan yang tidak memperlihatkan kelogisan. Ketiga, kegiatan mengubah materi bacaan atau memparafrase atau menyederhanakan bacaan. Keempat, mencari makna kosakata baru di dalam kamus dan mengaplikasikan dalam pemakaian kalimat. Kelima, membentulkan kesalahan-kesalahan tata bahasa yang mungkin ditemukan dalam teks wacana latihan. Baiklah, di sini saya Roza Melinda Puri akan melanjutkan presentasi. Jadi apa sih manfaat penggunaan metode Scrabble bagi peserta didik dan guru? Yang pertama adalah manfaat bagi peserta didik. Jadi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengingat istilah yang sulit akan terkurangi bebannya. Yang kedua, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan bersosialisasi. Dan manfaatnya bagi guru, yang pertama yaitu untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang kedua, sebagai motivasi meningkatkan keterampilan untuk memilih strategi pembelajaran yang bervariasi. Karena kita sebagai guru haruslah memilih metode dan strategi supaya kelas itu tidak bosan dan tidak hanya condong kepada satu metode. Yang ketiga, guru dapat semakin menciptakan suasana lingkungan kelas yang menyenangkan tapi tetap serius. Karena kita sebagai guru harus menciptakan suatu kegembiraan di dalam kelas dan kenyamanan. Oleh karena itu, siswa dapat mudah menangkap materi yang kita sampaikan. Dan apa sih kelebihan dan kekurangan dalam metode pembelajaran Scrabble ini? Jadi kelebihannya, yang pertama, dalam model pembelajaran Scrabble tidak ada siswa atau anggota kelompok yang pasif atau hanya diam. Hal ini karena setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk keberhasilan kelompoknya. Karena yang seperti kita tahu, di dalam strategi ini kita melakukan sebuah permainan dalam sebuah kelompok. Otomatis, jika kelompok tersebut ingin memenangkan suatu game ini, maka dia harus memaksimalkan atau mengoptimalkan seluruh kemampuannya. Yang kedua, model pembelajaran Scrabble membuat siswa lebih kreatif dan dalam belajar dan berpikir, mempelajari materi secara lebih santai karena model pembelajaran Scrabble adalah belajar sambil bermain. Nah, di dalam permainan tadi, siswa pasti mengoptimalkan seluruh kemampuannya. Otomatis dia akan mengingat materi dan berpikir tentang materi tersebut. Dan dimana kita melihat kecepatan siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran Scrabble ini dapat menumbuhkan rasa saling membantu sama lain di antara anggota kelompoknya. Karena dengan koordinasi yang tepat di dalam suatu kelompok, maka akan menghasilkan suatu tujuan atau dapat memenangkan game tersebut karena mereka saling berkoordinasi
satu sama lain. Terima kasih. Yang kedua, kekurangan model pembelajaran Scramble. Yang pertama, model pembelajaran ini sangat sulit dalam hal perencanaannya karena belum terbiasa dengan kebiasaan siswa dalam hal belajar. Yang kedua, memerlukan waktu yang panjang dalam pembuatan bahan, sehingga guru sulit untuk menyesuaikan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, model pembelajaran ini sulit dipahami karena masih ditentukan oleh kemampuan siswa. Yang keempat, karena menggunakan metode permainan, model pembelajaran ini seringkali menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu kelas yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, teori belajar yang mendukung model pembelajaran Scramble. Penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses dalam pikiran siswa merupakan pengertian dari teori belajar. Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran Scramble mengutamakan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran untuk membangun proses berpikir peserta didik, sehingga peserta didik dapat berpikir lebih kreatif. Hal ini sejalan dengan teori belajar behavioristik. Teori behavioristik sendiri menerangkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Dengan kata lain, bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon, yang disebut juga dengan belajar. Pada teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Baiklah, saya rasa cukup untuk presentasi dari grup F, Pendidikan Bahasa Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.